Tadi Ibu kan jelasin banyak praktik-praktik nih transfer pricing untuk penghindaran pajak. Boleh nggak dijelaskan transfer pricing itu apa sih Bu? Ya, jadi kalau transfer pricing secara mudahnya lah ya, saya bisa bicarakan biar mudah dicerna juga oleh sobat pembelajar atau apa kita Sobat pembelajar. Pembelajar atau Martabe. Sobat ya. Martabe. Ya, sobat Martabe, kalau transfer pricing itu dalam bahasa sederhananya memang kan ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu perusahaan yang ada di banyak negara, ya kan, perusahaan besar lainnya. Nah, dia membuat kebijakan transfer pricing. Dia ada mengeluarkan kebijakan untuk menentukan harga transfer. Harga transfer suatu transaksi apa? Pastinya transaksi yang berhubungan istimewa tadi. Misalnya PT A ke PT C Limited, PT E Limited di Singapura gitu ya. Nah, dia punya kebijakan harga transfer atas suatu transaksi tadi. Transaksinya bisa apa aja? Bisa terkait barang, jual atau beli barang. Bisa juga terkait jasa. Bisa juga terkait pemanfaatan harta tidak berwujud, ya kan? Harusnya harga transaksinya wajar kan? Iya betul. Tapi karena ini perusahaan dilakukan oleh pihak-pihak yang punya hubungan istimewa, patut diduga bahwa kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer itu harus diuji, arm's length tidak. Oh iya. Seperti itu. Jadi biasanya praktek transfer pricing ini dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan mengalihkan penghasilan mereka dari negara yang tarif pajaknya lebih tinggi ke yang lebih rendah ya. Tarif pajaknya yang lebih rendah. Itu ujung-ujungnya memang duit ya. Karena kan semuanya diukur pakai uang. Ya, profit ekonomi ya. Nah, ini praktek transfer pricing harus kita awasi. Kita kan karena sistem kita self assessment, ya kan? Kita menerima semua laporan dari wajib pajak ya. Dan kita akan melakukan penelitian, pengawasan, pemeriksaan atau penegakan hukum lainnya. Nah, kita harus mengukur apakah transfer pricingnya tadi wajar atau tidak. Nah, kalau tidak wajar, maka DJP punya kewenangan untuk melakukan koreksi atas harga transfer tersebut. Oh, berarti bisa kita koreksi ya Bu? Bisa ya. Karena kita diberikan kewenangan dari undang-undang untuk bisa melakukan penetapan harga yang wajar. Wah, luar biasa. Sudah semakin clear ya sobat pembelajar tentang bagaimana praktik transfer pricing gitu ya Bu. Nah, next Bu. Ya. Bagaimana DJP atau tepatnya KPP Madya 2 Medan nih dalam mengawasi WP yang melakukan transaksi afiliasi nih Bu, mengingat terdapat keterbatasan informasi atas transaksi tersebut. Ya, memang ini menjadi tugas bersama ya, karena mengawasi wajib pajak transfer pricing ini kan pertama tadi ya cross border, puzzle-nya tuh sebetulnya luas banget gitu kan. Dan juga ketika kita ngomong bicara secara negara dengan negara gitu kan, itu puzzle-nya besar. Di Indonesia pun juga dipecah-pecah ke KPP. Jadi hanya di Madya 2 Medan gitu kan. Jadi secara secara holding itu tersebar di KPP Madya 2 Medan, mungkin ada di KPP yang di Jakarta misalnya di wajib pajak besar. Nah, itu padahal satu grup juga. Nah, kita harus bisa memastikan rangkaiannya, alurnya seperti apa sehingga terbaca praktek transfer pricing-nya seperti apa. Nah, bagaimana mengawasi? Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2016 itu sudah menerbitkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 ya, tahun 2016, yaitu mengenai jenis dokumen dan atau informasi tambahan ya yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang punya hubungan istimewa dan bagaimana tata cara pengelolaannya. Nah, si wajib pajak yang punya transaksi afiliasi ini, yang punya transaksi hubungan istimewa ini wajib menyampaikan TP-Doc gitu Pak. TP-Doc tuh transfer pricing documentation. Oke. Orang menyingkatnya TP-Doc aja TP-Doc gitu. Ya. Nah, ini sebagai bagian dari lampiran SPT tahunan PPh badan, ya kan? Ini wajib mengisi lampiran khusus 3A. Nanti kalau ada wajib pajak yang mendengar hari ini, wah, saya harus ngisi lampiran khusus 3A. Ya, kalau tidak punya transaksi hubungan istimewa, nggak perlu. Tidak perlu. Aman. Ya. Tapi kalau wajib pajak punya transaksi
mengisi lampiran khusus 3A. Nah, di lampiran khusus 3A ini, Tipidok ini menjadi bagian kelengkapan formal dalam penyampaian SPT tahunan tersebut. Ya. Nah, sebetulnya TP documentation ini, transfer pricing documentation ini sebenarnya merupakan dokumen yang digunakan wajib pajak untuk menjustifikasi bahwa penetapan harga transfernya itu sudah wajar. Jadi dia dokumen yang memperlihatkan pembuktian bahwa saya menggunakan harga transfer misalnya untuk penjualan, pembelian atau jasa tadi yang sudah diuraikan di atas. Sudah wajar gitu. Sudah wajar apa belum? Sudah mengikuti prinsip arm's length atau belum? Oh iya. Itu. Nanti di dalam PMK 213 juga akan terlihat ternyata nggak semuanya juga loh wajib pajak yang harus menyampaikan TP documentation. Oh, ada WP. Ada thresholdnya, ya kan, thresholdnya nanti diatur di dalam PMK 213, Sobat Martabi bisa buka ya. Nah itu ada tuh, misalnya omset tahun lalu lebih dari 50 miliar enggak? Nah, kalau lebih kamu wajib dong. Wajib menyertakan gitu ya. Tapi juga ada lagi threshold lanjutannya, transaksi jasanya melebihi threshold atau tidak, gitu kan? Terus juga untuk transaksi barangnya melebihi threshold atau tidak, atau ternyata jawabannya tidak, sehingga akhirnya wah saya nggak perlu wajib Tipidok dong, gitu kan? Iya betul. Nanti Sobat Martabi kita akan di materi sesi berikutnya mungkin kalau mau lebih spesifik ya. Tapi boleh. ada juga begini, mungkin dia nggak memenuhi threshold yang tadi ya, threshold omset, threshold jasa, transaksi jasa, threshold transaksi barang, gitu kan? Tapi ternyata dia melakukan transaksi hubungan istimewa itu ke negara-negara yang pajaknya lebih rendah. Itu walaupun tidak memenuhi threshold yang tadi, itu wajib menyampaikan TP documentation. Nah itu lengkap banget di 213. 213 kan sudah terbit lama nih, 2016. Dari 2016 loh. Kalau kita mau ulang nanti boleh kita bertanya di sesi berikutnya. Betul, oke. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana DJP mengawasi, pasti DJP mengawasinya melalui SPT yang disampaikan, self assessment, kemudian juga ketika Tipidok tadi menjadi sarana kelengkapan SPT tahunan, ya walaupun Tipidok itu tidak disampaikan, tapi ada ikhtisar yang harus diisi, sehingga wajib pajak harus bersedia menyiapkan TP documentation itu sesuai tanggal yang sudah dinyatakan di dalam SPT tahunan tadi. Begitu ada proses pengawasan oleh AR, akun representatif, pemeriksaan maupun juga ketika dalam proses dispute di banding, keberatan, banding dan juga PK, TP documentation itu wajib diserahkan oleh wajib pajak. Nah, melalui dokumen SPT dan TP documentation, dan juga sebetulnya ada lagi, kita ini punya data automatic exchange of information ya dari negara-negara yang bermitra dengan Indonesia. Kita kan pertukaran data otomatis gitu kan. Nah, mengawasinya seperti itu DJP, dari SPT self assessment, dari TP documentation yang disampaikan oleh wajib pajak ya, yang menyatakan dia bilang wajar. Nah, kita akan uji kewajarannya, ditambah ada data dari Tipidok tadi. Tipidok yang tadi yang disampaikan kepada dari wajib pajak ke kita. Oh, pihak ketiganya yang dari luar gitu ya. Pihak ketiga yang dari luar itu, Oh dari iya. automatic exchange information yang dari negara-negara mitra. Misalnya dari Singapura. Mereka ngasih juga ya. Ngasih juga, itu kan wajib juga. Karena kan kita hidup dalam pergaulan internasional, di mana kita saling membutuhkan. Nah, ketika ada sama-sama kita, setiap negara ingin pajaknya tadi tidak revenue forgone gitu kan. Oke, menghindari pajak berganda, tapi jangan sampai tidak membayar pajak di negara A, tidak membayar juga di negara B. Nah, akhirnya kan jadinya rugi dua-duanya ya. Iya, betul. Nah, itu akhirnya kita sepakat untuk melakukan pertukaran data. Nah, itu DJP melakukan pengawasannya seperti itu.